Siasat Ibtu Rudiana, ubah isi BBM ancaman terpidana Ucil ke pacar Vina Eki mati. Siasat Ibtu Rudiana di skenario kasus pembunuhan Vina Cirebon dibongkar oleh Liga Akbar. Teman dekat Eki itu menceritakan detik-detik dirinya dijemput oleh Ibtu Rudiana untuk mengikuti skenarionya. Bahkan Ibtu Rudiana juga mengubah BAP Liga Akbar soal isi BBM dari terpidana Rivaldi alias Ucil. Liga Akbar mengaku bahwa dirinya pada tahun 2016 sempat menolak berita acara pemeriksaan, BAP, soal kasus Vina. Sebab, pada BAP itu dijelaskan bahwa Liga Akbar membenarkan adanya pelemparan, pengejaran, dan melihat pelaku. Padahal menurut Liga Akbar, dirinya tidak ada bersama Vina dan Eki di malam kejadian. Bahkan saat itu dirinya di BAP tanpa adanya surat pemanggilan resmi dari pihak kepolisian. Liga Akbar tiba-tiba saja dijemput oleh Ibtu Rudiana lalu dibawa ke Polres Cirebon Kota. Saat itu kata Liga Akbar, ia didatangi Ibtu Rudiana sekitar seminggu setelah kejadian kasus Vina. Bapak dari almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata. Ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Kepada Liga Akbar, Ibtu Rudiana mengatakan hanya ingin menguatkan soal kasus Vina. Bilang soal pakaian yang dipakai almarhum saja, kata Liga Akbar. Ditanya soal Ucil, kemudian lanjut Eki, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah sebelumnya Eki ada masalah dengan orang lain. Saya jawab almarhum Eki pernah curhat katanya pernah punya masalah sama Rivaldi Ucil, jelas Liga Akbar. Liga Akbar sendiri tidak kenal dengan sosok Ucil, hanya tahu wajahnya saat diperlihatkan oleh Eki. Kalau dibilang kenal enggak, hafal mukanya, almarhum Eki yang menunjukkan. Sebelum kejadian sekitar sebulan sebelumnya, tutur Liga. Saat itu menurut Liga, Eki mengatakan kalau dirinya sedang ada masalah dengan Ucil. Namun ia tak menjawab saat ditanyakan apa masalahnya. Setelah pertemuan dengan Ibtu Rudiana, Liga Akbar rupanya kembali didatangi oleh ayah Eki. Setelah bertemu bapaknya Alem, 3-4 hari dijemput di rumah, gak tahu saya, awalnya, cuma buat ngobrol-ngobrol saja tahunya disuruh ikut terus buat BAP, gak ada suratnya, tutur dia. Liga Akbar kemudian menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota pada malam hari. Dibujuk tanda tangani BAP. Saat pemeriksaan itu, Liga Akbar mengatakan tidak ada Ibtu Rudiana. Kepada penyidik, Liga Akbar mengatakan kalau dirinya tidak tahu soal kejadian itu. Terus pemeriksa katanya saya ada di situ. Saya bilang, siapa Pak yang bilang ada di situ? Dia gak jawab. Dibilang berapa kali saya gak tahu, tapi pemeriksa gak percaya, ungkap Liga Akbar. Meski terus berkata tidak tahu, namun dalam BAP tetap ditulis bahwa Liga Akbar melihat adanya pelemparan dan pengejaran. Saya bilang saya gak tahu Pak, tetap. Terus menolak tapi saya bingung karena gak didampingin sama kuasa hukum, kata dia. Akhirnya dengan terpaksa, Liga Akbar pun mau tidak mau menandatangani BAP tersebut. Namun sebelumnya Liga Akbar berulang kali menolak isi BAP itu, tapi dirinya terus dibujuk oleh penyidik. Emang gak kasihan sama almarhum Eki sama Vina, katanya. Terus saya bilang, emang saya gak di situ Pak, saya harus kayak gimana, ungkapnya. Isi pesan BBM Ucil ke Eki sebelum insiden pembunuhan Vina dibongkar Liga Akbar. Terungkap isi pesan terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, kepada Eki di malam kejadian. Rupanya, Ucil diduga memang memiliki permasalahan dengan Eki sebelum pembunuhan terjadi. Hal itu baru terungkap, ada pesan BBM dari Ucil yang dikirimkan kepada Eki. Isi pesan itu diperlihatkan oleh Eki kepada teman dekatnya, Liga Akbar. Awalnya, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan kesaksian Liga Akbar di persidangan yang mengaku mendapat pesan BBM dari Ucil. Menerima BBM masuk dari Ucil, mampus Eki mati, kata Putri Maya. Namun, rupanya kesaksian itu dicabut oleh Liga Akbar setelah 8 tahun kasus itu terjadi. Menurut kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, pesan BBM dari Ucil itu justru dikirimkan ke ponsel Eki. Yang ada ancaman ingin ribut lah. Informasi Rivaldi itu diperoleh sebelum Eki meninggalkan tongkrongan, kata Yudia. Seusai Liga diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, malam. Liga Akbar bongkar,
Eki ternyata ditantang Ucil sebelum insiden Vina Cirebon. Setelah 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengungkap bahwa Eki mendapat pesan chat dari Rivaldi alias Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Pengakuan Liga Akbar Cahyanan ini berbanding jauh dengan kesaksiannya dalam sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dalam isi dakwaan dan putusan, disebutkan bahwa Liga Akbar Cahyana lah yang menerima BBM dari Ucil. Isi BBM Ucil yakni, mampus Eki meninggal mati. Namun setelah 8 tahun berlalu, kesaksian Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot justru berubah drastis. Liga mendadak mengaku tak bersama Eki saat melintas SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia juga mengaku tak melihat Eki dan Vina dilempar hingga dikejar 11 pelaku. Terbaru kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah mengungkap sebetulnya Eki mendapat chat BBM dari Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Eki menunjukkan pesan itu ke Liga Akbar Cahyana saat nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon. Terkait BBM yang Rivaldi memang sebelum kejadian saat masih nongkrong di situ, Eki menunjukkan adanya BBM masuk, di mana ada foto Rivaldi yang ada ancaman ingin ribut lah, kata Yudi. Chat BBM dari Ucil diterima Eki sebelum dirinya meninggalkan tongkrongan bersama Vina. Namun Yudia memastikan bahwa Liga Akbar Cahyana sama sekali tak mengenal Ucil. Jadi informasi yang Rivaldi itu diperoleh dari Eki sebelum meninggalkan tongkrongan, tapi tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki, katanya. Mendengar pengakuan baru dari Liga Akbar Cahyana, Putri Maya Rumanti menjadi heran. Pasalnya keterangan tersebut tak dipaparkan saat sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Berubah lagi nih, karena di dalam putusan tidak disebutkan si Liga Akbar menyampaikan justru Eki yang menyampaikan ada BBM tersebut, katanya. Berarti itu kan yang harusnya disampaikan ke kepolisian, tambah Putri. Ia menilai keterangan Liga Akbar Cahyana tak sinkron dengan keputusannya mengubah kesaksian dalam kasus Vina Cirebon. Berarti ini yang membuat tidak sinkron. Kalau memang faktanya Liga Akbar mengetahui bahwa Eki mendapat pengancaman dari terduga Rivaldi alias Ucil dengan mengajak ribut, berarti ini kan harusnya tidak perlu disetting, katanya. Pasalnya Liga Akbar Cahyana mengaku mendapat paksaan dan tekanan untuk memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Padahal faktanya ia mengetahui bahwa Eki sebelumnya mendapat pengancaman dari Ucil. Kalaupun Liga Akbar disuruh, dipaksa mengakui atau berkata bohong, kenapa Liga Akbar tidak menyampaikan ada Eki menunjukkan BBM yang mengajak dia ribut, kata Putri Maya Rumanti. Seharusnya kesaksian Liga Akbar Cahyana soal BBM dari Ucil ini menjadi petunjuk bagi polisi mengungkap kasus Vina Cirebon. Ini agak kurang sinkron padahal itu sudah satu petunjuk dan tidak perlu dipaksa lagi kalau memang benar keterangan Liga Akbar seperti itu, kata Putri. Di sisi lain, fakta baru terungkap lagi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Satu di antaranya yakni kesaksian palsu Liga Akbar Cahyana. Liga Akbar Cahyana merupakan sahabat Eki, yang ketika itu mengaku melihat Vina dan Eki dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Liga Akbar tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun kini, BAP Liga Akbar Cahyana itu dicabut setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon. Padahal, isi BAP Liga Akbar itu sudah dijadikan fakta persidangan saat vonis terhadap 8 pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah menjalani hukuman. Setelah 8 tahun lamanya, Liga Akbar kini mencabut beberapa poin dalam BAP tersebut. Keterangan yang dicabut Liga Akbar yakni terkait kronologi pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pegi Setiawan, Yudia Alamsyah mengatakan, yang turut mendampingi Liga Akbar dalam pemeriksaan di Polda Jabar, Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2024. Yudia menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, Liga meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Liga ini akan meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki. Dari kronologi yang pernah disampaikan Liga, ada beberapa poin yang dicabut, kata Yudia Alamsyah dikutip dari TV One, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024.
Poin yang dicabut oleh Liga Akbar itu yakni soal keberadaannya di malam kejadian. Liga Akbar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detik-detik Eki dan Vina dikejar oleh geng motor. Padahal pada BAP yang tertuang dalam fakta persidangan, Liga Akbar mengaku ada bersama kedua korban. Saksi mata di TKP penemuan Vina dan Eki, Suroto membantah keterangan Mel-Mel yang mengaku ada di lokasi. Suroto bahkan memastikan kalau sosok Mel-Mel itu tak ada di lokasi. Bahkan menurut Suroto, saat Vina dan Eki terkapar di sisi trotoar, tak ada satupun yang menolong mereka. Padahal kata Suroto, saat itu banyak warga lalu lalang di sekitar flyover Talun tersebut. Namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Padahal saat itu, kata Suroto, Vina masih merintih meminta tolong. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Kemudian Suroto pun memastikan kalau Mel-Mel saat kejadian Tiak ada di lokasi. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Bahkan Susno 2J membandingkan kesaksian Suroto dengan Mel-Mel dan Aep. Susno 2J juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya. Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra.
Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.